Code Blue di rumah sakit merupakan salah satu layanan dari kita untuk pelayanan pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Sahabat Premier pasti pernah mendengar kata Code Blue di rumah sakit, bukan? Saat kode Blue diaktifkan, hal tersebut merupakan emergency medical response yang digunakan di dalam rumah sakit untuk pasien yang sedang dalam keadaan darurat. Penggunaan kode penting untuk menyampaikan informasi secara ringkas tanpa suatu kesalahan. Tapi, sahabat Premier sudah tahu belum seperti apa prosedur saat kode Blue diaktifkan? Code Blue di rumah sakit merupakan salah satu layanan dari kita untuk pelayanan pasien yang mengalami henti napas dan henti jantung. Dengan melaksanakan Code Blue, maka kita berharap semua pasien dapat mendapatkan pertolongan yang sebaik-baiknya, termasuk pada saat kondisi kritis. Tujuan dari Code Blue ini adalah untuk memastikan bahwa tim pertolongan datang ke lokasi di mana terjadi henti napas, henti jantung secara cepat, lengkap, dan dapat melakukan semua tindakan dengan baik. Layanan Code Blue ini tersedia 24 jam. Jadi kapanpun terjadi di ruangan manapun ada mereka yang mengalami henti napas atau henti jantung, kita bisa langsung mengaktifkan Code Blue tersebut. Pada saat Code Blue, kita pertama tentu memastikan apakah pasien sadar atau tidak, ada napas atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita akan melaksanakan tindakan resusitasi untuk membantu napas, misalkan dengan melakukan pompa dengan mask dan kalau perlu memasang pipa napas. Sedangkan untuk henti jantung, kita bisa melakukan tindakan penekanan dada secara teratur dan pemberian obat-obat untuk menimbulkan denyut jantung. Oke, jadi penanganan tim Code Blue dari sisi perawatan ya, misalnya pertama kita menemukan pasien tidak sadar. Kita cek respon tuh, harus cepat melakukan cek respon. Apakah pasien ini sadar atau tidak sadar? Ada nggak responnya? Begitu pasien kita temukan tidak ada respon, cek dulu nadinya. Bila tidak ada nadi, baru langsung kita aktifkan tombol Code Blue. Code Blue. Code Blue. Pertolongan pertama sebelum tim Code Blue datang, kita lakukan kompresi. Kompresi itu pijatan jantung pada pasien dilakukan sampai tim Code Blue datang. Kalau tadi itu kita terjadinya pada bayi nih ceritanya ya, bayi baru lahir 2 hari disusuin sama ibunya, kemudian bayi tersebut mengalami aspirasi, kalau biasa disebut itu kesedek lah ceritanya, keselak ya. Keselak ASI, bayi itu mengalami biru, dingin ya badannya. Kemudian si ibu berteriak memanggil perawat. Ibunya panik. Nah, perawat datang ke kamar ibu tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan atau penilaian awal terhadap bayi itu. Dicek sama perawatnya, dilihat posisinya gitu, dilakukan pemeriksaan awal, sudah dilakukan untuk pembebasan jalan napas, disuction sama perawatnya. Terus dilihat ada nadi atau enggak, bagaimana jalan napasnya. Ya, inilah pentingnya kita melakukan simulasi. Karena ini bukan kerja satu orang, bukan kerja dokter, tapi melibatkan kerjasama dari berbagai profesi. Harus ada dokter, ada perawat, dan perawatnya itu dengan berbagai ruangan yang datang. Kemudian ada pihak dari farmasi yang membawa obat untuk bila diperlukan sudah tersedia. Nah, ini juga peran penting kita melakukan simulasi karena kita ada standar. Standar untuk kita datang melakukan pertolongan itu di bawah 5 menit. Kita tahu kalau kita biarkan seseorang
tidak bernapas, tidak ada denyut jantung, misalkan sampai 10 menit, maka keberhasilan untuk melakukan tindakan itu semakin kecil. Kalau sudah 10 menit tidak dilakukan tindakan apa-apa, hampir pasti itu tidak mungkin tertolong. Pada Kamis lalu, tanggal 29 September 2022, Rumah Sakit Premier Jatinegara menyelenggarakan seminar edukasi mengenai tema Sex Education. Kami menghadirkan Dr. Anton, spesialis anak, dan juga Dr. Lia, spesialis obstetri dan ginekologi. Kita akan sharing-sharing ya. Kalian boleh nanya langsung, bebas tentang apa aja. Dan gue berharap pertemuan kita kali ini gak cuma gue ngasih tahu kalian bahwa hindari seks bebas, pakai kalau melakukan hubungan seks pakai kondom kayak gitu, bukan. Tapi gue mau biar kalian bisa membuka wawasan kalian nih. Nah, yang perlu kalian tahu saat ini adalah kalau kalian berharap kalian ngejar wanita yang kalian suka, pada saat kalian berhasil, di saat kalian udah jadi orang dewasa, gampang nantinya, jujur. 15% remaja usia 10 sampai 24 tahun di Indonesia itu telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Ya, gede loh angka ini, 15%, besar sekali. Ada 2,3 juta kasus aborsi di Indonesia per tahunnya. Ini datanya data tahun 2006 loh. Sekarang udah 2022, saya nggak tahu beberapa lagi. Jadi pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita telah mengikuti acara seminar Sex Education yang diadakan oleh Rumah Sakit Premier Jatinegara. Jujur aku puas banget karena kita sendiri kan sebagai remaja kita masih kayak ada perasaan kayak malu-malu buat nanya tentang organ reproduksi masing sendiri ya, karena kayak mungkin kita kayak ngerasa aduh aku nggak berani nih nanya kayak gini. Dan tadi tuh cara pembawaan dokter Lia tuh sangat membantu banget nggak sih? Betul, terus mana tadi ada sesi tanya jawab, itu juga kita bisa nanya mungkin tadi ada yang belum tersampaikan, kita bisa nanya sendiri dan terjawab dengan sangat jelas oleh dokter Lia. Untuk kegiatan yang tadi itu ada pemaparan dari Dr. Lia, setelah pemaparan mengenai materi alat reproduksi dan juga edukasi seksual, lalu ada sesi tanya jawab juga. Nah, tadi anak-anak cukup antusias mengenai tanya jawab, banyak pertanyaan yang mengenai kehidupan mereka sehari-hari, mengenai alat reproduksi, mengenai menstruasi yang mereka pertanyakan, permasalahan mereka sehari-hari. Perasaan saya awalnya deg-degan tapi excited banget, mau bagi-bagi sedikit tips dan trik dan juga ilmu sedikit untuk anak-anak. Sertanya sangat antusias ya, banyak banget yang nanya dan mereka juga aktif, fokus mendengarkan semua sedikit penjelasan dari saya dan seru banget. Harapan saya kepada anak-anak remaja ya, khususnya di SMAK 7 Penabur ini, supaya mereka bisa lebih aware tentang organ reproduksi, tentang kesehatan reproduksi, tentang pendidikan seksual yang sedikit saya share tadi. Jadi mereka lebih bisa menjaga diri, lebih mawas diri, dan lebih untuk mempersiapkan ke arah dewasa. Demikian Prime News yang dapat saya bagikan pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Stay tune di program Prime News Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sampai jumpa minggu depan.